Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Basuda Surasya. Saya dari dan domisili di Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Saat ini saya sebagai mahasiswa di PTN UT Indonesia UPJJ Surabaya dan mulai menginjak di dunia stock market sejak Maret 2012. Selanjutnya saya akan memaparkan sebuah trading strategi yang saya gunakan dalam transaksi di bursa saham ataupun stock market ini. Ya, ini merupakan stock trading list yang saya pakai. Dari beberapa saham ini saya dapat melindungi modal saya dari kerugian minus 6,06% menggunakan SOP yang saya pakai. Yang SOP-nya ada di slide selanjutnya. Ya, SOP yang pertama yaitu power frekuensi penawaran dan permintaan. Ini ada kaitannya dengan melihat cenderung lebih kemana daya jual belinya pakai indikator momentum. Dan yang kedua, volume perdagangan. Volume perdagangan ini untuk mendeteksi fase akumulasi, distribusi, atau fase following. Yang ketiga, arah perubahan harga. Arah perubahan harga ini ada kaitannya dengan tren, apakah tren naik ataupun tren turun. Identifikasi dasarnya dengan melihat posisi candlestick harga terhadap garis MA. Ya, dari ketiga SOP ini ada 3 emiten yang saya pantau, yaitu ada Fire, Deal, dan TGRA ataupun Tarega Asia Energi. Dari ketiga SOP ini sebagai tolak ukur sebuah likuiditas saham, apakah saham itu mudah untuk ditransaksikan karena banyaknya pelaku pasar yang terlibat antara pihak pembeli dan penjual. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di next slide. Sebetulnya indikator yang saya gunakan tidak terlalu banyak dan juga simple. Supaya apa? Supaya orang mudah mengerti dan mudah digunakan kebanyakan orang, sehingga banyak yang common. Contoh buy at breakout, ini sinyal sebagai sinyal beli. Jadi banyak yang tahu kalau breakout waktunya beli, sehingga banyak yang FOMO. Semakin banyak yang FOMO atau takut kehilangan barang, maka banyak yang HK atau istilah hajar kanan. Maka harga akan melaju lebih tinggi, membentuk pola harga yang baru antara batas bawah dan batas atas yang baru. So keep it simple dengan garis vertikal MA dan persentase William persen R. Ini apakah untuk melihat momentum, apakah jenuh jual atau jenuh belinya. Dan volume, apakah volume ini udah mengonfirmasi untuk breakout, apakah breakout itu didukung ataupun tidak dengan volume. Dan yang terakhir, pola fase distribusi ataupun akumulasi bisa dicek di selanjutnya. Selanjutnya, volume perdagangan. Volume perdagangan ini bertujuan untuk melihat apakah fase akumulasi, distribusi, ataupun fase netral. Fase netral yaitu fase yang imbang antara net buy yang ada di kiri dan net sell. Dan fase akumulasi yaitu di mana fase net sell-nya lebih banyak dan juga net buy-nya lebih sedikit, seperti tengkulak ya. Itu tengkulak ikan mengakum dari beberapa nelayan A, nelayan B, dan nelayan C. Kalau di saham kan sekuritas YP, NI, PD, HD, dan CC. Dan pola distribusi yang terakhir itu fase dikatakan distribusi ketika net beli yang ada di kiri atau berwarna hijau lebih banyak dibanding net jual yang ada di kanan yang berwarna merah. Ini bisa dicek di OLT ya, di aktivitas summary. Karena logikanya volume yang terjadi pada beberapa transaksi yang dilakukan banyak orang kemudian dipecah ke
beberapa sekuritas seperti YP, PD, CC, CP dan sebagainya ini dan lain-lain. Dan setiap transaksi yang terjadi telah terekam di broker Sumari. Untuk lebih jelasnya bisa saya gambarkan pada OLT. Ya, pada saham emiten deal ini pada tanggal 1 bulan 10 tahun 2020 mengalami fase akumulasi. Dilihat dari banyaknya seller sejumlah 32 sekuritas melawan 24 sebagai buyer. Ini bisa dikatakan sebagai akumulasi. Untuk yang distribusinya bisa saya contohkan, dilihat pada saham deal. Ya, pada fase distribusi ini pada emiten deal tanggal 23 bulan 9 2020 ini jumlah net sell hanya 23 sekuritas, lebih sedikit dibanding net buy-nya yaitu 30 sekuritas. Bisa dikategorikan ini sebagai fase distribusi. Dan fase netral bisa dikatakan netral jika sama antara jumlah net buy net sell-nya. Sebagai contoh kita anggap sama, ini di 20 yang beli dan yang jualnya itu dianggap fase netral. Jadi untuk kesimpulannya di slide selanjutnya dari trading plan yang saya buat ada di slide selanjutnya. Jadi kesimpulannya yaitu pertama, kita mencari referensi stock pick bisa melalui OLT ada pada sekuritas, dan yang kedua terapkan SOP yang sudah dibuat. Yang ketiga kecocokkan dengan indikator yang kita punya dari segi teknikal, cek lagi apakah sudah masuk ataupun belum. Dan yang keempat gunakan manajemen risk antara risk dan rewardnya yang menarik, lebih cenderung rewardnya lebih banyak daripada risknya. Money management ini juga sebagai target entry jual dan stop loss, dan target entry beli di berapa, jual di berapa, dan ketika kita fail, gagal, kita stop lossnya di berapa. Dan yang paling penting yaitu menentukan support dan resisten. Kita harus disiplin di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.